Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Sersan, Halo teman-teman, ada yang nggak bahagia nggak hari ini? semuanya bahagianya. Semuanya bahagia. Ya, tapi pasti ada yang mungkin kurang bahagia, yang Ya, lagi sedih. mestilah. Biasa ya dalam hidup. Nah, menurut kamu kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang nggak? Selama aku tahu nggak bisa. Nggak bisa ya. Gimana caranya? Nah, itu Siapa yang jual, terus packingnya gimana? packingnya gimana? Nah, selama ini kita dengar memang money cannot buy happiness. Yes, Tapi that's itu udah right. zaman kapan sih ya? Mau Tahun ada berapa sih? pembaruan. Ada pembaruan dong ya, karena pola pikir orang berubah dan cara pandang orang berubah. Kalau zaman sekarang tuh katanya malah uang bisa membeli kebahagiaan. Oh ya? Iya gitu. Dan ini nih aku punya beberapa quotes yang lucu-lucu nih. Anyone who tells you money cannot buy happiness never had any. Jadi siapapun yang mengatakan kepada kamu bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu mereka tuh orang yang nggak punya uang gitu, Iya, Mbak, iya, katanya setuju. gitu. Pertama itu ya lucu-lucuan aja sih ya. Yang kedua ini ada whoever said money cannot buy happiness simply didn't know where to go shopping. Jadi orang yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu belum tahu gimana shopping, belum tahu mau shopping kemana gitu ya. Kalau udah ngerti pasti Udah malah ngerti ikut shopping aja, ya. gitu. Tapi ini ada hal-hal menarik bahwa memang ternyata uang itu bisa membeli. Sebenarnya membeli itu dalam tanda kutip sih ya. Karena nggak ada yang jual kebahagiaan dalam bentuk paketan gitu ya. Berapa harganya ya? Pakai 1 Iya. kilo mungkin 5 juta. Jadi ini berdasarkan penelitian bahwa ternyata bisa ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membeli ini dalam tanda kutip yang beli kebahagiaan. Nah, yang pertama itu berbagi dengan orang lain. Nah, ini cara membeli kebahagiaan dengan menghabiskan uang, membelanjakan uang untuk orang lain. Karena ini dibuktikan dari peneliti University of British Columbia bahwa mereka melakukan percobaan berikan uang 5 atau 20 dolar Amerika kepada beberapa orang. Nah, ternyata orang itu lebih memilih untuk membelanjakannya diberikan kepada orang lain itu, dan saat ditanyakan itu mereka merasa lebih bahagia. Kalau kita misalnya itu bersedekah ya, bersedekah. Ataupun hal-hal kecil seperti hadiah kita berikan kepada teman dekat atau orang-orang lain, misalnya orang-orang yang butuhkan itu bisa memberikan kebahagiaan. Membeli kebahagiaan. Membeli kebahagiaan. Yang kedua nih, uang juga bisa kita gunakan untuk membeli pengalaman. Membeli pengalaman. Nah, membeli pengalaman ini misalnya kita mengeluarkan uang untuk misalnya pergi ke suatu tempat yang kita akan mendapatkan pengalaman baru. Nah, ini karena pengalaman adalah guru terbaik, dan dengan mendapatkan pengalaman baru ini itu akan memperkaya kita kembali. Kita mengeluarkan uang tapi itu juga memperkaya kita kembali, dan itu meningkatkan perasaan bahagia. Nah, ini juga udah diteliti oleh Profesor Thomas Gilovic dari Universitas Cornell. Nah, makin banyak orang mengeluarkan uang untuk berbagi atau membeli pengalaman dengan orang lain, itu akan meningkatkan kebahagiaan, memberikan rasa bahagia yang lebih lama melekat dalam ingatan. Wah, harus jalan-jalan nih teman-teman. Harus jalan-jalan nih, misal liburan misalnya, atau pergi misalnya bersekolah di luar negeri misalnya, itu kan mengeluarkan uang ya, walaupun banyak yang dapat beasiswa misalnya, atau mereka yang sengaja memilih untuk pergi ke luar negeri, atau misalnya umroh, itu juga pengalaman dan itu mengeluarkan uang ya. Nah, tapi itu akan memberikan kebahagiaan. Karena misalnya kalau misalnya umroh itu juga dari segi spiritual juga kita merasa bahagia, dan juga dari segi pengalamannya akan sangat kaya sekali gitu kan. Yang ketiga, membeli waktu. Waktu pun bisa dibeli ternyata. Berapa harganya? Membeli waktu ini maksudnya membeli waktu luang yang sangat berharga. Misalnya begini, kita mengerjakan sesuatu yang menghabiskan waktu kita, tetapi bisa kita kurangi pekerjaan itu dengan membayar orang lain. Itu namanya membeli. Nah, setelah membeli waktu, pekerjaan kita bisa berkurang dan kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk menambah kebahagiaan misalnya atau kita bisa gunakan untuk kebersamaan dengan keluarga, dan ini dikerjakan oleh orang lain, itu juga bisa gitu kan. Hal-hal yang menyenangkan, yang positif yang lainnya. Nah yang keempat,
membeli sesuatu sebagai hadiah terhadap diri sendiri atau self reward ya. Diri Misalnya sendiri juga perlu diberi hadiah ya? perlu dong. Perlu dong. Kecuali Kalau aku sih yes. Misalnya kita berhasil mencapai target, misalnya kita berhasil mengerjakan tugas, misalnya kalau anak kuliah atau apa tuh tugas lebih cepat, atau misalnya kenaikan dalam karir, misalnya kita bisa menghadiahi diri kita sendiri, misalnya kita makan di mana gitu, atau kita membeli sesuatu yang sesuatu. kita inginkan dan selama ini nggak pernah kita beli ya. Biasanya sama ini kita nahan-nahan diri, udah deh ini pokoknya nggak usah gitu. Tapi ketika kita bisa mencapai sesuatu, kita bisa membelinya dan itu meningkatkan kebahagiaan. Kita beli sendiri, kita bungkus sendiri hadiahnya, terus kita buka sendiri, terus ketawa sendiri, tepuk tangan sendiri. Ya nggak mesti dibungkus juga sih, ya udah tercapai gitu. Yang kelima nih, membeli investasi. Nah, mengeluarkan uang untuk investasi di masa depan. Maksudnya? Iya, kita bisa berinvestasi ini untuk yang namanya membeli kebahagiaan, tapi ini membeli kebahagiaan untuk masa depan. Misalnya kita investasi dalam bentuk apa, misalnya emas, misalnya, atau kita beli ternak misalnya, ya kan? Ini kita beli, kita investasikan itu untuk tujuan kita kebahagiaan itu, misalnya di masa pensiun kah atau di masa depan, itu bisa kita cicil dari sekarang. Itu namanya membeli kebahagiaan berupa investasi untuk masa depan. Nah, begitu Sobat Sersan. Jadi ternyata kalau zaman sekarang tuh kebahagiaan udah bisa dibeli. Ya demikian Sobat Sersan. Mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin sudah pernah punya pengalaman bahagia. Sudah pernah membeli kebahagiaan dengan cara yang berbeda silahkan bagi-bagi ilmunya. Bagi-bagi ilmunya, kita sharing di kolom komentar. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.